Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wati Suara dimanapun kalian berada. Kali ini kita melanjutkan video yang sebelumnya mengenai field report dari teman-teman yang telah mengikuti SKD yang paling update, yaitu kemarin ya, sampai tanggal 6 September 2021. Nah, ini ada 3 soal tipe analitik lagi yang muncul ketika teman-teman kita yang telah mengikuti SKD pada tanggal 6. Nah, ini lanjutan dari soal yang dari tanggal 2 kemarin ya, 2 September 2021. Bagi yang belum cek video pertama tentang SKD CPNS soal analitik, itu silahkan dicek videonya di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke FR yang terupdate sekarang, yaitu tanggal 6 September 2021. Soal yang muncul kata teman-teman contohnya seperti ini. Curah hujan pada bulan tertentu di 6 kota di Indonesia menurut BMKG bervariasi sebagai berikut. Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada Jakarta. Curah hujan Ambon lebih rendah daripada Medan, tetapi lebih tinggi daripada Denpasar. Curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada Jakarta. Curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Kota dengan curah hujan pada urutan ketiga tertinggi adalah. Jika kita hanya membaca narasi, tentunya kita akan gampang dalam menjawab ABCD-nya ya. Maka trik dan tips dari Wati Suara itu adalah kita harus menafsirkan narasi yang diberikan oleh soal ini berupa bentuk ilustrasi baru. Nah, di sini Wati Suara memilih berupa bentuk bagan besar kecil saja. Yang pertama kita tafsirkan kalimat yang pertama ya, Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada Jakarta. Nah, di sini kita ambil yang lebih besar gitu. Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada Jakarta. Kenapa yang Wati Suara ambil yang besar sedangkan kalimatnya rendah? Karena yang diminta oleh soal itu adalah kota dengan curah hujan tertinggi. Otomatis kita harus tahu siapa yang paling tinggi urutannya sampai terendah. Nah, jadi Wati Suara untuk memudahkan dalam menyusun, Wati Suara ambil tanda besar ya. Makanya di sini kita balik nih kalimatnya. Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada Jakarta. Artinya apa? Jakarta lebih tinggi daripada Medan. Nah, di sini Wati Suara miliki bagan pertama, yaitu Jakarta besar dari Medan itu ya. Kemudian kalimat kedua, curah hujan Ambon lebih rendah daripada Medan. Artinya Medan lebih tinggi daripada Ambon. Nah, gitu ya. Kemudian, tetapi lebih tinggi daripada Denpasar. Nah, muncullah bagian ketiga. Artinya apa? Ambon lebih tinggi daripada Denpasar. Kemudian kalimat berikutnya, curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada Jakarta. Berarti tinggal tuliskan aja ya, nggak perlu ditafsirkan. Kemudian kalimat berikutnya, curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Apa arti kalimat ini? Tidak berada di bawah artinya dia berada di atas. Artinya apa? Curah hujan Denpasar lebih tinggi daripada Pontianak gitu. Kemudian kita udah dapat urutannya. Coba perhatikan dari bagan kita. Jakarta besar dari Medan, Medan besar dari Ambon, Ambon besar dari Denpasar. Nah, ini udah urutan yang sempurna banget teman-teman. Jakarta yang paling tinggi, yang kedua Medan, kemudian Ambon, baru Denpasar. Namun nyampe di kalimat yang keempat, Surabaya besar dari Jakarta. Jakarta itu tadi kan urutannya pertama itu, otomatis Surabaya loncat ke urutan pertama ya. Maka urutan pertama Surabaya, Jakarta, Medan, Ambon, baru Denpasar. Kemudian urutan yang terakhir itu Denpasar baru Pontianak. Otomatis urutan sempurna dari kalimat narasi soal kita itu adalah Surabaya, Jakarta, Medan, Ambon, Denpasar, Pontianak. Tentunya urutan ini berasalkan dari yang paling tinggi curah hujannya ya. Berarti kita bisa menjawab soal ini dengan tepat. Kota dengan curah hujan urutan ketiga tertinggi. Siapa urutan ketiga tertinggi? Adalah Medan. Maka jawabannya adalah B, Medan. Kira-kira seperti itu cara membuat bagan dari narasi yang diberikan oleh soal FR4. Oke, kita next ke FR yang kelima. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, dan menikah sebelum punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah A, B, C, D, E. Nah, untuk menentukan urutan yang mana yang benar, di sini Wati Suara menyajikan tips dan trik dari narasi soalnya seperti ini. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya. Agung ingin tentram sebelum menikah. Artinya tentram dulu baru menikah gitu ya, dari urutan pertama sekali. Kemudian melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Artinya apa?
jabatan dulu baru pendidikan dong. Sama kayak soal pertama tadi ya, FR yang keempat ya. Kemudian menikah sebelum punya jabatan. Berarti menikah dulu baru punya jabatan gitu. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Berarti pekerjaan dulu baru menikah dong. Aha. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Berarti jabatan sukses. Jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai. Nah, bagaimana cara kita menentukan keinginan Agung yang udah tercapai? Tinggal mengurutkan. Dari mana yang pertama urutannya? Coba kita lihat dari bagan kita. Tentram menikah. Kita cari pasangannya juga menikah. Ini di kalimat yang ketiga ya. Tentram menikah, menikah jabatan. Berarti urutannya tentram menikah, menikah jabatan. Cari yang pangkalnya jabatan juga. Berarti jabatan pendidikan, kemudian jabatan sukses. Kemudian pekerjaan menikah. Nah, otomatis di sini beradu ya kalimat pertama sama kalimat keempat. Tentram menikah, pekerjaan menikah. Kira-kira mana yang duluan, tentram atau pekerjaan? Pasti ragu kita di sana ya. Cara menentukannya adalah kira-kira orang kalau nggak punya pekerjaan bisa tentram nggak hidupnya? Belum tentu ya. Maka otomatis di sini pekerjaan duluan urutannya, baru tentram, baru menikah. Nah, berarti apa urutannya yang benar, yang mungkin benar, yaitu adalah pekerjaan, tentram, menikah, baru dia punya jabatan. Nah, setelah dia punya jabatan, otomatis dia punya lanjut pendidikan, yaitu pendidikan S2 katanya tadi ya. Nah, otomatis kalau dia udah menikah, udah punya jabatan, udah punya lanjut pendidikan juga, otomatis artinya apa? Dia sukses. Nah, itulah urutannya yang benar. Sehingga keinginan yang telah tercapai jika Agung saat ini udah punya jabatan. Nah, kita lanjut nih di kalimat yang keempat ya. Dia udah punya jabatan, berarti urutan yang udah dipenuhinya apa? Pekerjaan, tentram, dan menikah. Maka jawaban yang benar adalah D, tentram, punya pekerjaan, dan menikah. Nah, kira-kira seperti itu solusinya. Kita lanjut ke FR yang ke-6 dari teman-teman kita nih. Katanya nih ada pilihan untuk biro perjalanan menawarkan tiket untuk 5 tujuan wisata. Bapak membeli tiket untuk 5 anaknya dengan 1 tujuan wisata masing-masing. Artinya kalau 1 tujuan wisata masing-masing nggak boleh ada anaknya yang sama tujuan wisatanya. A ingin ke Yogyakarta atau Lombok, B ingin ke Yogyakarta, Lombok atau Bali, C ingin ke Yogyakarta, Lombok, Makassar atau Manado, D ingin ke Lombok atau Padang, E ingin ke Padang, Lombok, Yogyakarta, Manado atau Malang. Agar tidak ada yang berkunjung ke kota yang sama, Bapak harus membelikan tiket kemana? Nah, pertanyaannya itu ya, Malang, Yogyakarta, Manado, Padang, Makassar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat option ABC itu udah bisa ketebak jawabannya. Coba lihat, Bapak kan membelikan A ke tiket yang mana, kan itu pertanyaannya ya. Nah, kita lihat nih, si A ini emangnya milihnya kemana? A pengennya ke Yogyakarta atau Lombok. Coba lihat di option jawaban tidak ada Lombok ya. Otomatis pastinya dong si A harus ke Yogyakarta, dibeliin oleh si bapak tiketnya. Namun jika nanti di option jawabannya itu tersedia kedua-dua pilihan, Yogyakarta ada, Lombok ada, bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? Nah, di sini Wati Suara menyajikan jawaban tips dan triknya dengan menggunakan tabel. Nah, kita bikinkan tabel tujuan wisata berikut dengan urutan anak-anak dari si bapak. Contohnya nih, anaknya ada A, B, C sampai E ya. Kemudian ada pilihan tadi kan, turnya ke Yogyakarta, Lombok, Bali, Makassar, Manado, Padang, Malang. Kita bikinkan lengkap tujuan wisatanya. Nah, kita tinggal terjemahkan atau tafsirkan narasi dari soal kemana saja tuh pilihan masing-masing anak si bapak tadi. A katanya ke Yogyakarta sama Lombok, B milihnya Yogyakarta, Lombok atau Bali, C Yogyakarta, Lombok, kemudian Makassar atau Manado, D pilihannya Lombok atau Padang, E pilihannya Yogyakarta, Lombok, Manado, Padang, dan Malang. Nah, ingat kata-katanya di narasi tadi adalah setiap anak hanya boleh memilih satu di antara keinginan tujuan wisata mereka ini. Otomatis bagaimana cara kita menentukan pilihan yang tepat? Coba lihat. A memilih antara dua, Yogyakarta atau Lombok. Coba kita cek. Yogyakarta ada 4 orang yang memilih tujuan wisata ya. Kemudian Lombok banyak, ada kelima-limanya memilih Lombok. Kemudian bagaimana cara kita menentukan bahwa si A ini harus memilih Yogyakarta agar tidak dempet tujuan wisatanya dengan anak yang lain? Coba lihat pilihan yang D, maksudnya orang yang D atau anak yang D itu pilihannya hanya 2, yaitu Lombok dan Padang. Kemudian kalau di antara pilihan yang lain itu
terlalu sedikit ya D milihnya Padang atau Lombok. Kemudian kalau untuk memilih Yogyakarta, yang memilih Yogyakarta itu anak B, C, dan E, itu pilihan yang lainnya opsionalnya masih banyak selain Yogyakarta. Otomatis kan pertimbangan kita adalah antara Yogyakarta sama Lombok ini siapa yang lebih tepat nih. Nah, coba kita lihat di sini. Kemungkinan yang dempet itu pilihannya hanyalah antara si B, si D. Nah, kalau si B otomatis dia milih Bali. Kenapa? Karena dia hanya satu-satunya yang suka ke Bali atau yang keinginannya ke Bali. Otomatis B nggak mungkin milih Yogyakarta ataupun Lombok gitu ya, supaya tidak dempet ya. Kita perkiraannya supaya tidak dempet. Kalau peluang yang lain pasti banyak yang akan milih yang lainnya gitu ya. Kemudian kita lihat pilihan yang C. C tidak jadi ke Yogyakarta atau Lombok pun nggak masalah, dia bisa milih Makassar atau Manado. Dempetnya hanya satu peluangnya yaitu Lombok di D. Otomatis kita lebih sinkronkan ke D yang memilih Lombok. Karena kan dempetnya kita lihat opsional si C lebih banyak dibanding yang D. Kemudian kita lihat yang E. E otomatis masih banyak ya, Malang bahkan dia bisa gitu, karena tidak ada opsional yang dempet. Otomatis kita melihat mana yang lebih sedikit peluang antara Yogyakarta dan Lombok berdempet, itu adalah yang Yogyakarta, karena pemilihnya hanya 4, sedangkan Lombok yang memilihnya ada 5, kelima-limanya milih gitu. Otomatis kita lebih pilihkan si D yang harus pergi ke Lombok dibandingkan si A. Berarti si A yang lebih cocok perginya tujuan wisatanya ke Yogyakarta. Kira-kira penjelasan dari Wati Suara seperti itu. Semoga mudah dipahami. Bagi teman-teman yang membutuhkan contoh-contoh soal SKD CPNS berdasarkan FR atau review teman-teman kita yang udah ikut tes CPNS, silahkan komentar di kolom komentar apa saja materi yang harus Wati bahas gitu, apakah TWK, TIU atau contoh TKP. Kita bisa tanya banyak dari teman-teman kita yang udah ikut tes CPNS dari tanggal 2 kemarin. Kemudian bagi teman-teman yang ingin pembahasannya mengenai KSN Matematika atau mengenai OSN Matematika atau materi yang lain bahkan dari video-video sebelumnya, itu boleh silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan Wati Suara bisa membuatkan sesuai permintaan teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Kemudian bagi teman-teman atau sahabat Wati Suara yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.